Halo guys, gue Andre Farens dan selamat datang di channel gue. Podcast kali ini gue mau membalas satu komentar yang isinya cukup menarik. Yaitu, apakah dengan memasang DB killer bisa membuat BBM lebih irit? Ini jujur aja perlu gue luruskan ya, karena ada beberapa fakta yang harus gue kasih tahu ke kalian ya, supaya nggak salah paham. Karena ya pertanyaan ini tuh sebenarnya nggak cuma satu apa dua, tapi itu lumayan banyak dan masuk ke WhatsApp juga. Jadinya gue males balas satu-satu lagi ya. Jadi ya sudahlah, sekarang kita bikin videonya ya. Satu hal yang pasti bahwa DB killer bisa bikin BBM irit itu adalah hoax ya, atau berita bohong. Karena ya nggak ada hubungannya antara kalian memasang DB killer dan BBM irit. Itu nggak ada hubungannya. Bahkan motor gua pun yang ada DB killernya, dan ketika gua pakai ya nggak ada perubahannya ketika gua cabut, dan ya memang nggak ada hubungannya gitu loh. Oke, kenapa gua bisa bilang seperti itu ya? Faktanya adalah DB killer itu fungsinya adalah untuk meredam suara dan power knalpot. Lebih tepatnya knalpot racing ya. Karena kalau knalpot racing itu kalau DB killer dilepas, suara makin membesar, tapi powernya juga pasti meningkat. Jadi memang ada semacam kayak plus minusnya. Kalau misalnya DB killer dipasang, itu suaranya meredam, tapi ya power dari knalpot juga ikut redam. Jadi memang sekali lagi ya, kalian masang DB killer itu ada plus minusnya untuk di bagian suara dan power. Tapi tidak ada hubungannya dengan BBM lebih irit. Sama sekali nggak ada, bos ya. Perlu kalian ketahui kalau DB killer itu kepanjangannya ya adalah decibel killer ya. Decibel tuh kayak semacam pengertian dari suara. Killer artinya adalah pembunuh, atau kita ngomongnya adalah peredam. Jadi kalau misalnya DB killer tuh di Indonesia kan, artinya adalah peredam suara, bukan pengirit BBM. Kalau misalnya pengirit BBM, mungkin istilahnya bisa save fuel atau apa ya? Ya begitulah ya, gue nggak tahu pasti juga dalam arti bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada hubungannya antara pemasangan DB killer dengan BBM lebih irit. Kalau misalnya BBM lebih irit, itu sebenarnya banyak sekali faktornya ya. Yang pertama adalah gaya berkendara atau riding style ya. Di sini yang gue maksud adalah ketika riding style kalian itu normal dan tidak terlalu ngebut atau biasa-biasa aja, itu harusnya sih BBM bakalan irit sesuai dengan jenis motornya ya. Karena setiap motor itu punya keiritan yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya riding style kalian itu agresif, yang bisa dibilang stop and go dan weng, motor seirit apapun pasti bakal jadi boros. Nggak perlu deh kalian masang knalpot racing. Pokoknya semua standar, begitu kalian pakai agresif itu bakal jadi boros. Berikutnya adalah kesehatan mesin. Ya, di sini gua artikan adalah bagaimana kalian memakai mesin atau motor tersebut dan bagaimana kalian bisa merawatnya. Kalau kalian servisnya rutin, terus juga jaga kesehatannya itu dengan bagus, harusnya motor kan juga pastinya bakal irit karena dalam performa yang baik tentunya. Ada juga yang namanya settingan mesin ya. Kalau settingan kalian itu standar, harusnya sih juga bakalan irit. Tapi kalau diganti sudah racing, ya ini sih gua nggak bilang semuanya, tapi hampir mayoritas itu biasanya lebih boros. Dan yang terakhir adalah jenis BBM yang digunakan. Ya ini juga sudah pernah gua bahas sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian memakai jenis BBM yang tepat sesuai dengan kondisi motor kalian atau sesuai dengan kompresi motor kalian, harusnya juga pembakarannya sempurna ya, harusnya lebih irit. Tapi dari semuanya itu, riding style yang menurut gue yang paling menentukan, yang maksudnya poin paling pertama itu tetap di riding style. Karena kalau kalian sudah kalau riding style itu agresif ya sama aja sih boros. Apalagi kalau ya sudah jarang diservis, oli jarang diganti, settingan mesinnya sudah kacau balau, BBM masalah ya tambah boros lagi. Jadi ya kalau BBM lebih irit itu kembali memang ke riding style kalian ya. Jadi kalau masang DB killer terus bisa lebih irit, itu hoax atau menurut gua adalah bullshit. Karena pengalaman gua selama ini loh ya, gua pakai knalpot CLD Evo 2 Kevlar di NMAX gua ya, NMAX-O. Dan selama ini gue pakai DB killer dan nggak pakai DB killer tuh menurut gue ya, dengan kondisi riding style gue yang sama ya,
sama aja tuh kondisinya, nggak ada berubah. Sama sekali nggak ada berubah. Kecuali kalau gua lagi long trip, ya biasanya sih gua, ya ini pemakaian gua aja sih ya, ini jujur gua sharing dikit aja untuk pemakaian DB killer gua. Kalau gua pakai dalam kota, itu gua kebanyakan adalah pakai DB killer. Kenapa gua dalam kota pakai DB killer? Karena satu, gua nggak bisa ngebut, bos. Ya, gua juga takut ngebut. Jadi ya, antara DB killernya dipasang apa enggak, itu menurut gua nggak terlalu beda jauh. Dan ya udah, gua sekalian aja pasang DB killernya. Bukan karena ya takut ditilang apa enggak, tapi ya lebih apa ya, lebih kayak gua lebih aman kalau pakai DB killer. Dalam arti ya gini, ada fakta tersembunyi dari knalpot gua ya, yaitu ketika DB killernya dilepas itu bakalan liar banget ya, liar banget tarikannya. Jadi kalau gua lagi touring keluar kota, itu gua selepas DB killer tuh enak banget buat ngebut. Walaupun gua takut ngebut, tapi tarikannya tuh lebih enak gitu loh. Jadi ya, gue lepas DB killer kalau lagi touring atau lagi keluar kota. Tapi kalau misalnya dalam kota, yang mau ngebut gimana pun, gue juga mikir ya untuk apa gitu loh. Jadi ya udah, gue pasang DB killer ya. Tapi sekali lagi gue tidak ada. Tapi sekali lagi BBM gue tetap sama pada kondisinya ya. Tidak ada hubungannya ketika gue mau masang DB killer apa enggak. Oke, jadi bisa dipahami ya. Pemasangan DB killer tidak ada hubungannya dengan BBM lebih irit. BBM lebih irit hanya pada bagaimana cara kalian berkendara, bagaimana kalian maintenance motor kalian, bagaimana kalian men-setting motor kalian, dan jenis BBM apa yang digunakan. Itu aja sih poinnya. Gampang kan? So guys, itu aja bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.